Semua bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan yang dilayani oleh hambanya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, para Bapak Pendeta, Guru Injil, para Sintua, semua kaum Bapak, kaum Ibu, muda-mudi remaja yang kami hormati, sungguh kami bersyukur kalau mimbar di Cengkring ini untuk malam ini boleh dipercayakan kepada kami dalam rangka menyampaikan Injil Tuhan, yang mana sebenarnya saya tahu bahwa kami bukan lebih berbeda dari bapak-bapak hamba Tuhan di sini, tapi yang saya tahu sering pergantian pengkhotbah dengan suara yang baru, wajah yang baru, penampilan yang baru, mungkin telinga agak terbuka mendengar. Jadi saya sendiri sebenarnya mengagumi Pak Guru Halawa dengan berkhotbahnya yang mantap. Saya tidak lebih dari Pak Guru Halawa, tetapi yang saya tahu, kalau kita mengundang hadirat Tuhan, kalau kita bersama berdoa dalam roh sambil dengarkan firman Tuhan, akan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, mempesona kita dan membuat kita yakin dan percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Sebelum kami berangkat ke KKR ini, sehari sebelumnya Bapak Pendeta Joni Sitorus sebagai anak daripada Bapak Pendeta Sitorus dari Brastagi membuka di medsosnya kepada saya, inilah Pak sekarang keadaan. Dalam medsos itu ada berita yang membuat saya harus lebih lagi memacu kesempatan yang ada bagi saya untuk semakin serius menyembah Tuhan.
Berita itu ialah gambar satu gereja dengan salib terbalik dengan simbol 666 di negara Kolombia, dan itu legal. Lalu mereka katanya berusaha berjuang secepat mungkin menyebarluaskan gereja setan ini ke seluruh pelosok penjuru bumi. Kalau itu saudara telah dengar, inilah yang disebut detik-detik terakhir bagi kita mempersiapkan diri untuk boleh menyongsong Tuhan yang akan segera datang. Jadi bagi saya, dengan adanya gereja setan yang telah berkibar dengan legal di dalam pemerintah Kolombia, itu satu peringatan yang harus betul-betul direnungkan agar kita waspada bahwa inilah saat-saat terakhir kita punya waktu untuk memuji Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Yang kedua, dalam media medsos juga, termasuk Google di sana ataupun Facebook dan semua alat-alat media cetak elektronik, telah mengkaper berita pemimpin gereja terbesar di dunia telah mengikrarkan dan telah membuatkan satu keputusan bergandengan tangan dengan Presiden Amerika Barack Obama untuk mengharuskan pemasangan chip dengan logo 666 mulai 2017. Mulai 2017. Dan pemaksaan untuk pemasangan chip itu kemudian akan dilanjutkan 2018. Kalau 2017 itu merupakan anjuran, 2018 pemaksaan. Chip 666 inilah yang diingatkan Yesus dalam surat kiriman Yohanes, yaitu kitab Wahyu. Barang siapa yang menerima ini, yang kemudian akan dibuat di tangan kanan atau di dahi, ia tidak mungkin lagi selamat dari kematian kekal. Tetapi kalau tidak menerima ini, tidak bisa dia membeli, tidak bisa dia menjual. Berarti waktu telah singkat. Kalau banyak berangan-angan tentang anak cucu yang masa depannya harus selalu dipikirkan agar punya kesempatan menjadi orang yang berhasil dalam segala bidang. Tapi saya selalu berkata kepada jemaat yang saya pimpin, usahakan namamu dulu secara pasti tertulis dalam kitab kehidupan itu, dan nama itu jangan pernah hilang. Teruskan hubunganmu, komunikasimu dengan Tuhan. Buat Tuhan itu menjadi Bapamu yang sesungguhnya. Engkau dengarkan suaranya, lakukan suaranya, supaya engkau kemudian hidup dalam kehidupan yang dipersiapkan Tuhan. Saudaraku, Yesus telah bekerja dengan sangat luar biasa sejak dahulu kala kita dengar. Dan sampai selama-lamanya, sepanjang gereja ini diperbincangkan, gereja ini diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas pemujaan kepada Tuhan, Yesus akan tetap melakukan mujizatnya. Yesus akan tetap mengerjakan pekerjaan ajaibnya. Ajaib Tuhan tidak pernah berhenti sebenarnya. Tapi memang kita hamba-hamba Tuhan harus siap komitmen mengikatkan diri dengan Tuhan, supaya kita terus menjadi satu roh dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi kepada para mahasiswa jemaat saya katakan, lebih baik kalian sekarang ini fokus untuk menginjil. Fokus untuk menginjil. Ini kesempatan tidak akan lama lagi. Engkau tamat sarjana S1 belum tentu punya pekerjaan, karena engkau tidak bisa lagi melamar.
Karena antikristus sudah berkuasa. Di luar antikristus tidak bisa lagi ada pekerjaan. Tetapi antikristus pun, saudaraku, tidak lama. Sebab sebelum antikristus nyata, orang yang penuh Roh Kudus sudah terangkat ke pengasingan. Haleluya. Barangkali umur saya, umur pendeta Gultom ini, umur pendeta Pasaribu ini, umur pendeta Gultom Bamban ini tidak akan selesai. Sudah datang pengangkatan. Kalau melihat kondisi zaman ini, melihat tadi yang di medsos yang saya sebut, gereja terbalik salibnya, mereka katakan Yesus telah gagal. Padahal tugas Yesus datang ke dunia ini bukan membuat perdamaian di dalam dunia, tetapi menjadikan orang dunia menjadi anak Tuhan, supaya anak Tuhan ini dibawa ke surga. Di sana kerajaan Yesus yang kekal itu. Haleluya. Bukan perdamaian dunia, tapi ada berkata, kenapa peperangan dan situasi yang semakin jahat merajalela, padahal Yesus sudah tersalib. Itulah makanya mereka sebut Yesus telah gagal, lalu mereka menjadi antikristus. Itulah sebabnya saya tidak akan mengenal lelah di dalam penginjilan ini. Dalam beberapa orang yang mau membuka sidang-sidang baru, saya selalu katakan bersiap sekedar untuk engkau bisa hidup, akan saya coba bantu. Sehingga kami buka dalam 2 tahun ini dengan pendeta BAC Tanggang mungkin sekitar 15 sidang. Dengan full time gembala sidangnya. Dengan full time gembala sidangnya. Tujuan saya supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan, karena orang percaya itu diberi tanggung jawab menyebarluaskan Injil ini, supaya ditariknya orang dari kematian kepada kehidupan di dalam firman Allah, dalam percaya kepada Yesus. Makanya saya selalu katakan, jangan terlalu berangan-angan terlalu jauh lagi. Barangkali semua memiliki alat media yang saya sebut tadi, kepadamu akan boleh kemudian lihat di sana apa yang terjadi di dunia. Beberapa pemimpin negara dunia telah kemudian kompak dengan aliran antikristus ini, sehingga berduyun-duyun negara di dunia sekarang mulai berkata anti dengan Yahudi, anti dengan Israel, termasuk Eropa. Kalau dulu negara Eropa mendukung itu Israel, sekarang satu demi satu menarik diri, mendukung berdirinya negara Palestina atau PLO. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu bendera PLO telah tertancap di PBB. Itu menandakan apa yang dinubuatkan tentang bangsa Israel yang akan diperangi seluruh bangsa di dunia sudah akan terjadi. Sudah akan terjadi. Dan sesudah itu nanti Tuhan akan datang kemudian memenangkan Israel. Itulah perang Harmagedon nanti terjadi. Tuhan kemudian mempermalukan musuh-musuh itu, dan disitulah kemudian pemulihan untuk bangsanya. Saya berharap kepada kita supaya banyak bersekutu dengan Tuhan. Untuk itulah malam ini sambil berdoa dalam roh, sambil engkau bersungguh-sungguh dalam hatimu, saya harus masuk surga Tuhan. Tujuan kekristenan itu bukan sekedar ibadah rutinitas, menjadi orang agamawi, menjadi orang yang disebut orang beragama yang baik, tetapi menjadi bagian tubuh Kristus yang terus dikuduskan sampai tidak ada cacat celah, kata Paulus dalam 2 Tesalonika, sehingga layak bertemu dengan Tuhan dalam kedatangannya yang kedua. Haleluya, haleluya. Saya ajak kita menerima firman Tuhan. Dalam firman yang biasa dikotbahkan di tengah-tengah sidang jemaat kita masing-masing, yaitu Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8. Saya ajak bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab, yang bawa Alkitab, kita baca bersama, atau
Kalau boleh saudara baca ya. Ikuti saya, kita baca bersama. Kalau boleh saya ayat ganjilnya, Bapak Ibu sekaliannya ayat genapnya. Dimulai dari ayat 5. Di sana perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya akan mulai ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit flu dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Heranlah ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman seseorang ini Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya, haleluya. Para jemaat Tuhan, inilah kebanggaan kita memiliki Yesus. Karena Yesus ini maha kuasa, Yesus ini maha ajaib, Yesus ini Mesias Allah. Dan di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ketiga, di situ disebut, segala sesuatu yang tercipta ini oleh Allah Bapa, juga saat penciptaan itu ada Yesus di sana turut menciptakan. Jadi sebenarnya Yesus ini adalah penjelmaan Allah. Disebut dalam ayat 14 Yohanes 1, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus. Itulah sebabnya dia dapat melakukan segala-galanya, karena dialah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, dan ialah Allah yang bisa kita lihat. Sebab dengan mata telanjang ini kita tidak bisa melihat Allah, tapi Yesus memperlihatkan Allah melalui wujud Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 di sana berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-7 di sana berkata, satu ayat itu saja, tolong bacakan. Siapa hamba Tuhan yang punya mic? Saya bacakan sendiri atau ada mic? Tolong bunyi, buka dulu. Oke. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku,
pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Haleluya. Haleluya. Sambil kita berdoa ya dalam roh kita, supaya jangan sampai hujan ini gerimis. Ya, satu hati kita, hanya Yesus pemegang kendali segala kuasa. Yesus pemegang kembali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus tengking ini, yaitu cobaan ini, di mana gerimis hampir mengganggu dan juga angin yang mengganggu, di dalam nama Yesus supaya kita tengking dalam hati kita masing-masing. Kita undang Tuhan bekerja. Dikatakan di sini, saudaraku, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi di dalam Yesuslah Allah ini kita kenal. Itulah sebabnya kalau kita lanjutkan ayat ini, saat Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Diulangi lagi ke ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudaraku dalam Tuhan, di sini kita melihat barang siapa terima Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus, berarti ia percaya kepada Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Haleluya. Dan hanya lewat Yesuslah doa didengar oleh Bapa Sorga. Itulah kesimpulan daripada perkataan Yesus. Sebab segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, itu akan kamu terima melalui aku, kata Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudaraku, sering kita andalkan Yesus ini. Dan di sini kalau kita baca tadi Matius yang ke-7 ini, Matius yang ke-7 ini, Matius yang ke-8 ini, di sana mengatakan kepada kita saudaraku, bagaimana seorang, yaitu perbira Kapernaum, di Kapernaum. Seorang perbira ini berarti ini bukan orang Israel, karena waktu itu yang menjadi prajurit, yang menjadi yaitu orang-orang kepercayaan kerajaan Romawi dalam bertugas menjadi panglima, menjadi prajurit-prajurit, ialah keturunan Romawi, orang Romawi. Tapi kalaupun ia orang Romawi, waktu itu tersebar luas sudah tentang Yesus yang adalah seorang yang dapat melakukan segala sesuatu dengan sangat luar biasa, dan baginya tiada yang mustahil. Seakan-akan segala waktu itu saudaraku, menurut perbedaan ini tidak ada satupun hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Yesus. Itulah sebabnya dengan semangat ia temui Yesus, dengan sukacita ia hampiri Yesus. Saya berharap kepada kita supaya pengenalan kita tentang Yesus itu sungguh-sungguh. Jangan hanya pengakuan ada bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya kita kenal. Tidak sepenuhnya kita kenal. Sekiranya kita mengenal Yesus sesungguhnya secara sempurna, kita tidak bakalan kecewa oleh keadaan-keadaan yang terjadi dari pihak orang yang mencaci maki kita, karena kita yakin sepenuh ataupun percaya atau bergantung kepada Yesus. Oleh itulah saudaraku, keyakinanmu, pemahamanmu, pengenalanmu akan Yesus harus ditingkatkan. Tetapi yang saya tahu dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11 di sana berkata, kalau Roh Kudus turun kepada seseorang, itulah yang memungkinkan ia mengenal Yesus dengan sepenuhnya. Haleluya. Makanya banyak orang tidak kenal Yesus karena dia tidak pernah dipenuhi Roh Kudus. Ia tidak pernah dipenuhi Roh Kudus, makanya tidak kenal itu Yesus. Mungkin ada pendeta tidak pernah penuh Roh Kudus.
Bahkan sekarang ini sudah ada masalah. Ada pendeta kita yang sudah berani keluar dari pemahaman Alkitab karena mereka berdoa dalam bahasa roh yang dihafal. Hati-hati bapak-bapak, berdoa dalam bahasa roh yang dihafal itu namanya sudah keluar dari konsep. Sementara kalau kita baca yaitu Kisah Rasul 2 ayat 4, maka mereka pun kemudian yaitu berdoa dalam bahasa roh masing-masing sesuai dengan pemberian roh itu kepada mereka, sesuai dengan pemberian roh itu kepada mereka. Saya dengan istri saya belum tentu saling memahami bahasa roh saya dengan dia, karena masing-masing, dan tak seorang pun mengerti itu, kata Rasul Paulus di 1 Korintus 14, selain kalau Tuhan memberi kepadanya karunia menafsirkan bahasa roh. Itulah sebabnya jemaat kita harus kita bawa kepada satu pengalaman tentang baptisan Roh Kudus, sebab tidak bisa kita abaikan ketiga baptisan yang dikatakan dalam Alkitab ini, yaitu baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Ini tidak bisa kita abaikan. Kita harus fokus kepada dasar pondasi pengajaran ini, karena dari sinilah kita bertitik tolak berangkat menjelaskan siapa Yesus itu kepada setiap orang. Saudaraku dalam Tuhan, kita tahu Yesus itu adalah pribadi Allah. Itulah sebabnya kalau Rasul Paulus berkata di dalam yaitu Kolose pasal yang pertama, saya ajak dulu kita baca Kolose pasal yang pertama. Tolong bacakan mulai ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Satu ayat lagi. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya, saudaraku, kalau kita ulang-ulang baca ini, tolong jangan pulang dulu. Tidak akan datang hujan ini karena Yesus ada di sini. Jangan ada yang bubar. Yesus sudah ada di sini. Ini hanya upaya yaitu mencoba melihat hatimu bagaimana berjuang. Yang penting engkau ikut berdoa syafaat dalam hatimu. Yesus akan membuat cuaca ini sangat baik, karena Yesus penanggung jawab pelayanan ini. Bukan untuk tujuan manusia pelayanan ini kita lakukan, tapi untuk tujuan kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan lewat hidupmu yang mengenal Yesus, yang percaya kepada Yesus, sehingga oleh itu engkau kemudian mengikatkan diri dengan Tuhan, lalu kemudian engkau berjalan bersama Tuhan selama engkau hidup dalam dunia ini. Saudaraku dalam Tuhan, dikatakan oleh Paulus di sini, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudaraku dalam Tuhan, oleh karena Yesus pemilik segala sesuatu, termasuk yang mencipta kita, yang memelihara kita, yang menggembalakan kita sebagai jemaatnya, maka beri kemuliaan kepada Yesus dan berserah kepada Yesus. Apapun persoalanmu, datanglah kepada Yesus. Apapun yang kau inginkan dalam hidupmu, percayai, berdoa kepada Yesus, Dia akan memberikan kepadamu. Jangan pergi kepada dukun, jangan pergi kepada setan, karena setan tidak pernah menciptakan yang baik, dan dia tidak memiliki hak kuasa untuk mencipta. Tetapi setan hanyalah perusak, mengelabui kita dengan rayuan gombalnya.
Padahal dia tidak pernah ciptakan apa-apa untuk kebutuhan kita. Tetapi banyak tergoda. Tapi kita harus hancurkan itu setan. Kita harus permalukan itu setan. Barang siapa yang pergi kepada dukun, itu berarti menyangkal Tuhan. Itulah dosa yang perlu kita bongkar. Dan malam ini, jangan percaya dukun dan jangan pergi kepada dukun dalam segala persoalanmu. Tapi datanglah kepada Yesus. Kemudian Yesus akan kita undang mempermalukan dukun. Sehingga saudaraku, jangan sampai yang saya dengar, oh, adong inata dan si gumo aha menyangkal si gumo ngasa iba di pinggol iba di dada iba lukungna. Onggama dok bolo ya baik songoni berarti kita nyatu sidang kita ada Yesus. Alani odo si patah dok roha di bagasan ay bohano na yang baik mengajari halahon. Bahkan adok sadahali waktu baik kami KKR di Kota Pinang udah 10 nasalpu tahun 2015. Adok sadapat dita rotu au mangilo tangi yang madokon. Ay di hutan nami adok pergi gajang. Alani odo budak lahai marsai saitin na. Bah. HP ho di raman. Ay wasa ala ni diro pangutusyom. Ay terzama si polisi ho bolo de bata oding-odingmu. Haleluya. Dokter hawa manang naise ho bolo de bata dong ammo. La godak pemusum ala bolo de bata dong ammo. Terlinggoman na loho. Terpaturen na loho. Boydo linggom ni hade bataon naima bekko. Dosa nasa saka ni naroa. Alanion marsitutu baho margatuk tu de bata. Marhita Jesus nang rotu hita humakopita. Halaho madok dinarora sida imatu Jesus. Sian nasarohana lidok disolidokon. Tuhan, hambamu terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Molorodo sian nasa elek ni roham, sian nasa pangatusyomu, siak kaporsyomu, marsobatu Yesus, nio persoalaku Tuhan, nio parukilaku Tuhan, tolong mau tade huwoto, sudah do terpatu baho. Persea doau, ban Tuhan pamitorion, jala dohonon nama ayah haroi pangidoroham, pangidoroham. Nang merdadana haunya Tuhan ay 5 tahun nga 10 tahun la sodonggo pehudahami soare ni dadana tangis ni dadana di rumah tangga nami nadewa madok adok kista adok tumor nadewa madok adok kanker Tuhan bala tunggagal pe dokter alai hodak yang gagal. Haleluya. Dak kuingot tau sadia di hutan ipadi tata pasaribor. Tiki mar minggu hami hari minggu neng. Ibatudu helana dok boruna. Mesekian tahun nama. Ale bihu bege beritana. Natubi na baho pumate guru nami. Ipadi tanami. Hume bado Yesus Isa sudah segala dokter kandungan nadong di Deportivo. Haleluya. Jadi huberang dia kapermonan doon na king adong nama dok ngasongon tao leling nga. Nakadong na beda dana. Alay buhado memang. Olo doho ajara tuhatani debata. Olo doho marsitu tu manada Jesus. Huhuk mamilihong ngulum tuyana. Mololo doho persea doau. Angguk mi tangiang mi ele mi sudah ada tangi holon na dohonon na batuho pasmaroham jalomu manabi nang idobi. Haleluya. Songoni do dirok Tuhata Jesus Tuhan laon ropiau pamalupon burjunai Tuhan tawan ate hapena sunai tadahi asona burjuhiana belum tentu burjuan ale ala dari bagaimana do hiba do Jesus hiba ngasudi marcarita ngasudi marbarita ipa la ahabe sahitna adongin na ngatunggal upari jolma padohol ngelakane saon ay nga say pukuli badan na daging na lai bana tu kuburan salak ngadisi mangangguhi dangadong daboy jolma
Dalau pasohotonon ala sibolis na mangihoti nguluna. Alero tu hatta Yesus kola disenggang. Balis kadoro sa kalahon. Unang ganggu halaho. Keluar hoseno. Itor keluar. Satabi nasabar baju-baju yak kalahon. Itor muse. Itor oleh maimani baju-baju. Jala sehuntul dilabung di Tuhan Yesus. Dung lahomoro Tuhan Yesus. Syaku tahun. Roma bayo mendokon. Dohok mau Tuhan. Dohok mau Tuhan payuduto. Tungina walas di rohana. Ngagabi jolma baybana. Saliling naon. Dan marlaku begoluna. Halai. Didiki torido ibana. Uwito mo Tuhan. Halai rohma Tuhata. Lau maho tu utang. Tu isini bagasmu. Tu isini luakmu. Patorang na. Ahana pinato na naung jinalom. Anak pinatu pani Tuhan tungulung. Haleluya. Haleluya. Muranai yang boleh Tuhan Yesus. Hola nodon haing. Tuksia do sude sebelum Tuhan. Alai si pata dangolo hita majalo. Ay halilia kita bila ni suara di partibiot. Sadatiki. Adong marga si majutak. Mardak kawadilana. Dang binoto siya dibikasna. Romay mana berbahasa siara imana mati natana berupa jahitan. Alabi padita. Ali adong mabida tetanggana baru silaban. Ayang ko say sono dah segera tu rumah sakit dona ya arti ni padita tu son. Arti ni pertangyangat tu son. Ali ala nong di mana kerja ni Tuhan. Alabi padita inai saya paksa natano. Bala mahami tu si. Ali ngalau madokor oto malau nate. Saya sono berano tu gereja. Ayah haro ya tu si gereja mabay lubek tu son. Hape lang lihat tu sinasida hadirion ni Tuhan Yesus itu na pinangasaw tak padita. Yesus tu ngadok kamu na makirip tu padita na. Ay ngadong diaw. Alay na rapak martangyang do hitasa di pamaluk Tuhan tahita. Haleluya. Alanion. Romahame tok tu si. Bamarsi tu tiba to mayele Tuhan rapak do sudiaka na tinugihon. Tayele Tuhan tabah. Ay mulai na julu. Sudah itu terpatu baibana, bajida ngau mube mana, dakya muba, totong mana mengulu dia kena porse di mana, totong mana jorok dakya dau, alanyon marsitu Tuhan martangian, dukehe manugut nesa pedoman nai di ben bah, ngabu ya makatai, nabu dari dua dilap usonari ngamudak sada narana, lain mana tu rumah sakit Abdul Muluk, lagi nama rumah sakit provinsi di Hamian, diperiksa, bah, ada ngadong menang gua normal lo sudah ini. Saudara, terlalu luar biasa Yesus. Bukan hanya luar biasa, sangat luar biasa. Oleh itulah saudaraku, mereka kemudian tentu di sana berikrar apapun yang terjadi, Yesuslah jawabanku. Apapun yang terjadi, Yesuslah tempat pengaduanku. Kalau sekiranya seperti perwira ini kita kemudian percaya, di mana di dalam hal ini dia katakan kepada yaitu Yesus, sebab dia tahu Yesus itu Allah. Berarti ia menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan dia berkuasa mengendalikannya. Itulah sebabnya dia katakan kepada Yesus seperti ini. Di mana dikatakan, coba bacakan lagi ayat 8 dan 9. Matius 8 tadi. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudaraku, kita tahu semua tunduk kepada Yesus. Semua jagat raya ini dikendalikan. Itulah sebabnya saudara, pengalaman-pengalaman yang kami kerjakan, satu saat kami mengerjakan bangunan gereja. Karena waktu itu terlalu sulit kami menerima izinnya. Izinnya hanya sampai mentok di camat.
Kemudian kalau kami mau terima izin dari Pemda tingkat 2 sudah diganjal oleh kelompok lain. Ada lebih 400 kakak yang melakukan provokasi untuk mencoba membatalkan rekomendasi dari camat, dari KUA dan lurah. Sehingga oleh Kota Madia waktu itu tidak diberikan izin itu. Lalu saya tanya kemudian kepada seseorang, bagaimana Pak? Bukankah saya selalu bersama kalian? Karena kebetulan waktu itu saya lihat bahwa Golkar punya peranan penting, sehingga dalam usaha yang kami lakukan, maka dalam Dewan Pantai Kosta waktu itu, yang sekarang PGPI, saya usahakan menjadi sekretaris provinsi. Karena saya menjadi sekretaris provinsi, waktu itu saya katakan, ya biarlah kita aspirasi politiknya ke Golkar. Jadi saya sering main-main di Golkar. Saudara tahu bahwa arti daripada Dewan Penasehat Golkar sangat penting. Jadi saya temanan dengan Dewan Penasehat ini. Saya katakan, bagaimana Pak? Kita sudah bergaul di sini tiap hari. Kok gereja saya bangunlah, kata dia. Jadi saya bilang, kalau begitu bikin suratnya secara sedikit aja pun. Wah, itu urusan dari kota, tapi bangun. Kita tancap, kita katakan dalam rapat panitia, kita harus usahakan gereja ini secepatnya selesai. Kami mulai 18 Agustus peletakan batu pertama, Desember 24 kita harus pakai malamnya. Dan 25-nya tentu hari besar, itu harus menjadi tempat kita beribadah. Saudaraku, kita minta untuk itu supaya jangan terhalang tukang. Ya kita doakan supaya jangan pernah diganggu hujan. Puji Tuhan saudaraku, sepanjang mulai peletakan batu pertama sampai hampir mau dipakai, tidak datang hujan. Kenapa saudaraku? Saya berguru kepada Elia. Kalau dia bisa katakan 3,5 tahun, kenapa kita orang percaya sekarang tidak yakin? Keyakinan yang penting sekarang. Dan tentu di samping keyakinan kita doa sungguh-sungguh, yaitu berdoa dengan puasa lebih banyak. Kemudian dalam Natal 2015 yang lalu, di tengah jalan hujan itu sangat lebat dan terlalu lebat. Lalu saya katakan, nah ini sudah pasti ada tujuan Tuhan. Karena di sana persiapan untuk semuanya sudah ada. Lalu saya berdoa dalam hati, Tuhan, apa maksudmu? Apakah ini tujuanmu untuk jemaat yang lain? Kebetulan sidang jemaat ini baru ini menjalani mesiji berapa tahun tuh? Menjalani baru 2 kali Natal. Baru 2 kali Natal. Itulah yang kedua. Lalu saya katakan, mereka itu semangat mengundang orang lain. Jadi saat kita mulai ibadah, itu hujan deras terus. Lantai di luar itu lumpur dibawa oleh air. Sementara jemaat yang dikumpulkan diperhitungkan sekitar 400-500. Akhirnya saya katakan kepada jemaat semua, mari kita bersatu dalam doa. 2 kali kita berdoa akhirnya. Doa kedua, saya suruh memulai kebaktian. Lalu berhenti. Orang katakan, wah, apa pendeta Pentakosta itu dukun ya? Bukan. Kalau Elia katakan berhenti. Kenapa kita sebagai orang percaya tidak bisa? Hubunganlah dengan Tuhan yang kurang. Komunikasi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan kita tidak sepenuhnya tinggal di dalam Tuhan. Ay sipata halala pada hitalan itu ikut dituak. Hape ngari minggu kok kita berjamita. Hape tetap sampai tungaborngi maradei gereja. Soroni ariki. Saya berharap kita sekarang mulai sadar bahwa seperti saya katakan tadi, ini sudah saatnya. Gereja antikristus itu legal di Kolombia. Itu pasti di Amerika pasti sudah ada. Kenapa? Kita lihat Barack Obama yang baru-baru ini merestui perkawinan sejenis. Itu sudah diumumkan
merestui perkawinan sejenis. Sudah ada puluhan negara merestui perkawinan sejenis. Berarti ini pekerjaan antikristus. Masa mungkin laki-laki dengan laki-laki suami istri, perempuan sama istri sama perempuan suami istri? Gimana ini? Di mana dalam Alkitab? Tetapi pendeta yang tidak mau memberkati kawin sejenis ini akan dihukum oleh pemerintah. Ini efeknya. Maka pendeta disuruh tunduk kepada peraturan yang bertentangan dengan firman ini. Kalau saya, lebih baik saya digantung. Lebih baik saya mati daripada mengingkari firman. Karena ketakutan. Ngapain takut? Mati sekalian untung. Seperti kata Rasul Paulus, segera ke sorga, berakhir persoalan. Maka memang harus takut hanya kepada Tuhan, jangan takut kepada manusia. Itulah sebabnya dalam Matius 10 ayat 28, di situ kita harus tegaskan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tolong baca Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itulah kata Tuhan Yesus. Dan kata-kata ini harus kita terima, harus kita kerjakan, sehingga engkau jangan takut kepada siapapun. Kalau bertentangan dengan firman yang diajarkannya kepadamu, jangan engkau melakukannya. Tetapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan yang kerjakan, makanya koreksi semua apa yang tidak benar menurut firman. Satu saat kami bikin KKR di kota Palembang di salah satu hotel yang mewah. Kata mereka di sana, kalau hotel ini paling tidak 15 juta sekali pakai. Tapi puji Tuhan waktu itu karena ada beberapa petinggi yang kemudian membantu, lalu bisa saya dengar 10 juta satu malam dengan peralatan listrik yang lengkap, dengan peralatan sound yang lengkap. Lalu saya katakan kepada jemaat yang hadir, hati-hati dengan pengajaran zaman ini dalam banyak gereja. Dan kita lihat gereja ini adalah gereja yang dominan, di dalamnya orang-orang yang sudah maju, yang ekonominya luar biasa dan sebagainya. Apa itu pengajaran? Bahasa rohnya satu, diajar oleh pendetanya. Lalu saya sudah kebaktian, kami mau pulang ke Lampung, ada seorang lekol menghampiri saya. Pak, dalam permulaan pengembangan gereja Pentakosta di kota Palembang ini, kami mohon beri kebebasan pengajaran. Beri kebebasan pengajaran. Gak apa-apa bahasa roh itu dibebaskan, tetapi dengan catatan sesudah nanti berkembang, maka biar kemudian baru benahi. Kata saya tidak akan beralih dari apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Kalau Bapak merasa seperti itu urusanmu, tetapi saya tidak akan mau mundur dari kebenaran. Sebab kalau Tuhan menghendaki gereja ini berkembang, Dia akan kirim jemaat yang mau diajar, yang mau dituntun, yang mau dibuat mengerti firman Tuhan. Lalu dia berhenti. Tetapi sesudah kita teruskan pengajaran, waktu kami KKR itu yang namanya baru waktu itu kami buka sekitar 3 tahun, baru ada 50 jiwa kebaktian. Tetapi dengan pengajaran yang tegas, sekarang sudah 150-an kebaktian. Saudara-saudara, saya percaya kalau kita tegaskan pengajaran, Yesuslah yang menarik jiwa menjadi jemaat, Yesuslah yang menghimpun jiwa menjadi jemaat. Siapa yang dihimpun itu? Yaitu mereka yang di dalam dirinya ada rancangan Allah, rancangan keselamatan sejak dahulu kala. Bagi orang ini, kalau firman Allah diperdengarkan, maka mereka akan tertangkap, mereka akan terselamatkan dan dihimpun di tempat ibadah di mana kebenaran diajarkan, di mana firman Tuhan diajarkan sepenuhnya. Lalu mereka dibangun, diselamatkan untuk boleh berkumpul dalam kerajaan surga. Haleluya.
Jadi saudaraku dalam Tuhan, mari tegaskan pengajaran. Jangan takut. Ada banyak orang berkata, wah terlalu keras itu khotbah. Kalau khotbah itu firman Tuhan yang disampaikan, kenapa keras? Bukankah itu ukuran yang Tuhan kehendaki? Bukankah itu hal yang Tuhan inginkan? Jangan katakan yang baik itu tidak baik, atau tidak baik itu menjadi baik. Tapi apapun itu yang dari firman Tuhan. Lalu di sini pada itu Perbira ini berkata, aku ini seorang bawahan, memiliki juga bawahan. Kalau saya katakan kepada bawahan saya, kerjakan ini, maka itu dikerjakan, atau lakukan itu, maka itu dilakukan. Maka hal seperti itulah berikan kepadaku. Maksudnya di sini, Yesuslah penguasa tunggal akan segala keadaan, atas segala kehidupan. Oleh sebab itu, engkau mempunyai otoritas atas segala hal yang ada dalam manusia. Penyakit hambaku itu juga boleh kau katakan seperti kehendakmu, maka itu yang terjadi, sebab sebuah otoritas ada di tanganmu. Itu maksud orang ini. Lalu Yesus terperangah. Wah, hebat amat ya iman orang ini. Iman sebesar ini tidak kutemui di dalam seorang Israel pun, di dalam seorang pun orang Israel. Artinya dengan pengetahuan yang pasti tentang Yesus, maka orang ini kemudian berani berbicara seperti itu. Dan Tuhan senang kalau kita betul-betul kenal Dia dan kita andalkan Dia dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang kita jalani. Oleh itulah saudaraku Tuhan, dalam nama Tuhan, saya berharap supaya kita semua memang betul-betul tetap berpegang teguh pada firman. Banyak orang saudaraku memang kadang-kadang saya cibir, maka orang katakan sombong. Padahal karena saya menjelaskan apa adanya. Ada pernah pendeta dari kampung kami, lalu pikirnya kalau saya pendeta pasti dihormati. Tapi karena saya tahu dia istrinya rentenir besar, tidak saya beri bertugas selain hanya berdoa. Mungkin dia tersinggung, lalu katakan, wah itu sombong. Tidak masalah. Emar jamita dohala nasoya tu si berita naudi, anggotu si berita naudi, dan gabirin teneri natanyo. Gue tu si berita naudi, dan gabirin teneri, dan gabisi pokik jolma. Alana, mulu zaman perjanjian baru di sini mulai Matius 5 kita baca, zaman sekarang inilah zaman kasih karunia. Tidak lagi perbedaan Yahudi dan bukan Yahudi. Semua orang yang telah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah menjadi Yahudi secara rohani. Haleluya. Itu dituliskan dalam Galatia 3 ayat 26 mulai sampai 29. Itu telah menjadi Yahudi secara rohani. Itulah sebabnya disebut keturunan Abraham. Kalau begitu antara saya dengan siapapun yang sudah dibaptis itu saudara sekeluarga. Dan kemudian kalau kita baca apa yang disebut Lukas pasal 10 tentang orang Samaria yang murah hati. Bukankah di situ yang sedang mengalami persoalan itu karena apa namanya di sana? Karena dipalak, atau dalam bahasa Indonesia apa namanya itu? Dirampok habis-habisan, sambil dia yaitu saudaraku luka-luka di situ dibiarkan. Lalu datanglah imam, katanya dia lihat, wah ini, tapi ini bukan urusan saya, pikirnya dia lewatkan. Kemudian datanglah Lewi, juga dia lewatkan. Tetapi datang seorang Samaria, yang dalam bahasa aslinya Samaria ini orang yang haram menurut orang Israel, yang tidak layak disebut keturunan Abraham, karena mereka sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Lalu saudaraku, orang ini melihat, wah ini. Dan perumpamaan itu dikatakan Yesus karena ada yang bertanya, siapakah sesamaku manusia?
Siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus buatkan perumpamaan itu. Saudaraku dalam Tuhan, sejak dari situ kita harus paham. Harus paham, apalagi dalam Matius pasal yang kelima. Kalau orang mencuri atau mencuri bajumu, kasihlah juga jubahmu. Bah, otonanya secara ajol mau, memang. Tetapi memang, makanya saudaraku, seorang percaya itu kelihatannya orang bodoh. Tapi kalau bodoh menurut dunia ini, itu namanya orang yang percaya kepada firman Tuhan. Itulah orang yang ingin mengerti kehendak Tuhan, dan inilah orang yang kemudian akan dipelihara Tuhan di dalam perjalanannya sampai kepada kehidupan kekal. Sehingga dalam hal inilah kita diharapkan seperti apa dikatakan oleh Raja Sulaiman, Raja Salomo di dalam Amsal 3 ayat yang kelima itu dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi di sini sangat perlu kita hati-hati. Ada orang membanggakan hikmatnya, pengetahuannya, tetapi Amsal 26 ayat 12 berkata, coba baca. Amsal 26 ayat 12. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Saudaraku, hati-hati kita, apalagi kita Pentakosta ini. Jangan menganggap, wah, nah waido tok sono, nah waido sono, nah waido sono, benar sono. Alani habisu hokku, alani hamalokku. Apa itu? Jika orang menganggap dirinya, jika ada orang menganggap dirinya bijak, harapan dari orang yang bebal lebih banyak daripada orang. Tuhan sangat membenci orang yang mengandalkan pikirannya, yang mengandalkan pengetahuannya, yang mengandalkan imajinasinya. Tetapi yang dia hormati ialah orang yang berserah kepada Tuhan, yang berkata, apapun tidak mungkin saya bisa lakukan Tuhan kalau bukan dengan engkau. Sebab itu bawa saya di jalanmu. Di dalam Mazmur pasal 25 ada ayat firman yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita sesungguhnya harus berjalan supaya dengan itu kita berhasil dan berhasil selamanya dalam hidup kita. Baca dulu Mazmur 25. Ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya, inilah kesadaran dari Daud. Dengan pengetahuannya dia tidak mampu, dengan cara pintarnya dia tidak mampu. Itulah sebabnya dia berserah dan berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah jalan, engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudaraku, kadang disadari si Daud di mana nama buat batu nalicin nalimai iba ini mana tuh ada kadangan bu imana ma palang nau sambil martokar halahodot si Guliati yang goho botohomu doha gugumu dari pangasoko ala yang gohau nama ngasaho debata ku dohau debata di daupung si Abraham si Ishak do si Jakub. Jadi sadari om malianoku onggo dagingmu tu pidong na martonga-tonga langit. Balias na ya berengonin rohani si Goliat nasa odom maribak kunau. Aladang dia tu si bana idok si daud mah ay di tangan ni jauh bado parporangan. Haleluya, haleluya. Halak na me naso taretong naso mararti alayala debata di bangasahot mardonga debatai mana merdalan di bawah debatai mana merdalan di bakke debata pikiran na mabuan ima silima batu na licinon iba itu balanga gabi dia balako me ho nama tu pardopah di Sigoliat hape holanino na sutar bukus sudah terbukus adok penjagaan yang gupudak ya do bayan dokter pudak saya sudah do mar pertahanan di sini haguguni debatan na sumurung na sa pikiran
ujung nadung madabu itor marluzu gimana dapat toni mana seguliat nok piahot ibu imana podangna itapul mauluni siguliat songoni do halak bolo mardonga debata mardalan ikot tetak do monang ido bana baim ma debata gebe ale-alen marhite pangaloyongmu di nasapadohni debata unang hari koto pangamuan nasatok kini aisal pudo sude dangadong nalau boy si banota molota jahado luka 10 nomi ina mania sikori sila saruson ina mania anpogostion ina mania kaciknion ina mania leanion alai dihokop ibana di rohana ikut debata no si pele aku si sabaku ikut marguru atu debata Raja Namoraya lani morana marpesta ganupari ala dak pardudi mandi ke bakti minggu ay ngarok tikina mar minggu ala ni gudang ni perusahaan na ala ni majuni ekonomina ala idung mate natar surat medok iwan suruh-suruhan ni debatama tod dini selasarus tupaku tu abingan isia barahan alai yang guna mate ni masih Raja Namorai iwan suruh-suruh ni nagula bima tu tempat nahulu do nagula situ tu di sini nga ido isi ngadong berisi yak kasih tawonon na jorbo situ tu ngarmara mangui di mana isi ima dalam bahasa Indonesia disebut Seol. Saudaraku dalam Tuhan ngagodang itu tadi patorak tuata takas na ido imane natar suratona sa tahabi hari debata alai bohado apalagi dukta taringoti nuaing song nabinani akajol mana maju nuaing ngabe di pajongjong da sida gabi simbolis ala lona marhitera jongjong gereja setan mungkin aka hal amang do inang do lumubi akana posonang bodo editonne bodo luluanne mula dong aka alat-alatmu tab atau Google atau apa namanya semuanya alat-alat elektronik bisa direki kemudian diedit itu bisa diterima itu informasi itu semua ikuti informasi itu supaya saudara tahu dan hubungkan dengan zaman akhir untuk orang percaya itulah sebabnya maka dikatakan oleh Yesus dalam 1 Korintus 6 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2 kita ulangi baca apa itu yang kita baca anak itulah yang sering kita khotbahkan di sidang kita masing-masing 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2 sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu saya ulangi sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu ya duktaran kak na porsai tu halongonan adong ma akan marbaju doli-doli akan uli lao saldu nasada tuluk nasada mengalului perbarita naudi asa mangulu nasida nga sadar nasida di nama nobah dibatasi lebar salilingol termasuk ma lebih percaya kepada dukun lebih percaya kepada magic sadar tidak ada manfaatnya tidak membawa dampak yang baik bagi mereka hanya mereka tinggalkan itu tapi mereka cari pun pengkhotbah tetapi tidak dapat itu Amos 8 ayat 11 mulai di situ katakan lalu mereka pun menangis mereka pun kecewa mereka kemudian bingung kemana kami jadinya kami mencoba mencari firman Allah tetapi kami tidak dapatkan waktunya untuk itu saya lihat sudah datang karena ini memperingatkan kita situasi zaman ini memperingatkan kita saya duduk sejak kelas 5 SD ikut dengan bapak saya sering tidur di tempat gembala sidang saat datang tamu lalu marsermon lah borngin itu pendalaman firman banyak pertanyaan waktu itu kalau sekarang kalau datang pengkhotbah tidak ada lagi waktu bersermon angai boto kamu besudi dasi sermon abe kamu ulah kamu mak angai begi kamu sih no malu merjemi dan nemu saya matokan apa memang nasi sadar kita sehingga dengan boto mengalusi sermon ana coba itu harawataina ada gue kami semua nama coba itu harus kuskun apa nasi boto mana mengalusi
Masa gak bikin berata di Bapak Torakun? Bukankah satu yang indah, yang bukan satu yang baik kalau orang bertanya supaya dia tahu. Dan memang kita sebagai hamba Tuhan harus siap menjelaskan. Dan kita harus punya waktu untuk menjelaskan. Oleh sebab itu saudaraku dalam Tuhan, saya berharap kita sekarang ini sebagai orang-orang yang telah dipanggil melayani Tuhan harus terus mempunyai komitmen, semakin sungguh dalam pelayanan kepada Tuhan, semakin setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Jangan ada yang kendor, jangan katakan sudah banyak yang kukerjakan. Memang apa yang kita kerjakan? Pernahkah kita menderita? Pernahkah kita kemudian sampai yaitu meneteskan darah oleh karena Kristus? Kan belum, paling dicaci maki sedikit-sedikit. Kalau tidak kita masuk dalam persoalan yang rumit, kalau tidak mampu berada sekarang ini, kapan? Apalagi ke depan akan menjadi persoalan yang sangat rumit. Makanya sekarang ini harus siap meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman. Makanya dengan belajar kepada firman dan lalu banyak berdoa, akan banyak diilhamkan kepada kita. Disitulah disebut ada visi dan misi. Disitulah ada visi. Sehingga banyak gembala sidang tidak punya visi karena tidak banyak berdoa, tidak banyak baca Alkitab. Karena saat kita banyak berdoa, saat kita banyak yaitu baca firman Tuhan, disitulah sering dibukakan kepada kita sesuatu yang perlu kita lakukan dalam perjalanan pelayanan itu. Sehingga konsep pelayanan itu kita tahu kemana arahnya, kemana tujuannya, seperti apa bentuk pelayanan itu, sampai di mana kita melayani. Makanya kalaupun banyak orang mengadu domba, saat kami waktu itu di Bedage, ada pendeta Situmorang di sana yang istrinya bidan, saya dengar di telepon, hati-hati pendeta rumah itu sudah sesat. Saya bilang di mana kesesatan, jelaskan. Saya tidak pernah keluar dari komitmen berserah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Di mana kesesatan? Kalau saya ajarkan yang mungkin orang dengar tentang adat istiadat, ya itu ada Alkitabnya, dari Alkitab semua. Tapi kalian kalau saya datang ke sini tidak saya ajarkan seperti itu, tidak saya bahas seperti itu. Saya yang tahu kepada jemaat saya ajarkan. Di mana kesesatannya? Bukankah Alkitab yang mendukung dan Tuhan yang menjelaskan? Lalu saudaraku, saya katakan, ya untung pada waktu itu ada anak muda daripada pendeta Situmorang ini. Katanya itu HKBP dari Medan sekitarnya di sana, dibawa ke rumah itu. 6 tahun katanya nggak bisa lagi dia duduk, tidur terus. Lalu saya suruh malam itu, Pak Situmorang, duduk dulu. Setelah duduk berdiri. Setelah berdiri saya suruh jalan ke depan. Dan saya berkata itu terjadi karena Tuhan. Dan kalau Tuhan menunjukkan perbuatannya seperti itu di dalam Matius pasal yang ke-10, yang Matius pasal ke-10, Lukas pasal 10, kalau tidak salah ya, saya lihat dulu ayat 17 mulai. Di situ dikatakan itu tandanya bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan bersukacita karena engkau boleh bertindak sesuka hatimu kepada roh-roh jahat itu, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Ya, tertulis di sorga. Ya, tolong bacakan mulai ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ulang dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi di sini dikatakan tetapi bersukacitalah, ya, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Itu yang saya sukacitai. Karena dalam nama Yesus kita lakukan semua. Lalu kalau kita melakukan itu dalam nama siapakah orang-orang lain melakukan sehingga itu tidak sesat? Adakah disertai? Saya bukan berarti hanya seorang, semua jemaat, semua orang-orang percaya yang pernah saya layani bertindak engkau mendoakan orang lain yang kalau kau ketemu ada persoalannya, ajak mereka
percaya kepada Yesus dan doakan, engkau pasti didengar. Sebab itu bukan milik hanya seorang, tetapi milik semua yang percaya. Haleluya. Itu milik semua orang percaya. Itulah kata firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat 17. Di situ berkata, tanda yang menyertai orang percaya kepadaku, mereka akan mengusir setan-setan kepadaku. Kenapa? Karena roh yang ada pada kita itu lebih besar dari seluruh roh yang ada dalam dunia. Haleluya. Seperti apa roh yang ada pada kita itu? Yaitu rohnya Yesus, yaitu Roh Kudus. Yesus itu menguasai segala roh di udara, dan roh di udara itu bagaikan secuil bagi Yesus. Begitulah sebenarnya besarnya roh yang ada pada kita, menguasai semua, dan roh-roh lain tunduk takut sama kita. Makanya jangan takut menghadapi orang gila. Jangan katakan, ala ilileo non ba, boleh ilileo na gila na peho berarti dak hamba tua ko. Tanga doktor di deba tayo kesako marmia. Itu persoalan lah. Bahasa takluk, harus takluk. Itu tandanya kita sebagai orang percaya, dan itu yang membuat kita lebih bangga mengikuti Yesus, karena roh-roh jahat itu lebih kecil dari roh yang ada pada kita, sehingga takluk. Jadi kembangkan imanmu dan ingat firman Tuhan. Itu janji Tuhan, itu rancangan Tuhan untuk kita, bukan untuk seseorang, kepada orang percaya. Bukan disebut di situ harus kepada rasul, harus kepada gembala sidang, harus kepada yaitu imam. Bukan, kepada orang percaya. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan kepada semua teman saya, beranikan diri berpegang kepada firman, bertindak. Lalu kalaupun dia seorang penginjil, tapi saya lihat dipakai Tuhan kok. Kenapa? Tiap hari tuntut firman Tuhan, tiap hari memang bergaul dengan Tuhan. Karena dengan full time banyak dia puasa, banyak dia melakukan yaitu berhubungan dengan Tuhan, yaitu baca firman Tuhan. Karena di sana tidak saya biarkan seorang gembala sidang kalau tidak lewat 3 hari 3 malam puasa non-stop, 72 jam harus non-stop puasa baru bisa. Kalau tidak akan saya lantik itu. Sebab apa? Nanti kalah dia dalam peperangan, mempermalukan Tuhan, karena mengosongkan dirinya dan kemudian siap menderita untuk dipakai Tuhan. Dia belum mau. Bagaimana mungkin dia terpakai? Itulah sebabnya kalau tidak bebas dari semua itu, tidak bebas dari rokok, tidak bebas dari minuman, tidak bebas dari pokoknya yang lain-lain, tidak mungkin saya pakai. Kenapa, saudaraku? Supaya roh Tuhan hadir, roh Tuhan bekerja, lalu dia kemudian bekerja dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, di sini tadi dikatakan oleh berbira itu, saya ulangi baca ayat yang ke-9 tadi, ayat yang ke-9 tadi sampai 10. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, teruskan lagi. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Perhatikan saudaraku, Matius 7 ayat 21. Terpanggil dia bahkan sudah penuh Roh Kudus, tapi tidak setia selamanya. Yesus katakan, tidak semua orang yang menyebut aku Tuhannya, aku Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Dalam ayat 22-nya dan 23 berkata bahwa mereka dulunya pernah dipakai, pernah bernubuat, pernah mengusir setan, pernah tumpang tangan kepada orang-orang tersebut, tetapi mungkin jadi sombong. Seakan-akan mereka
yang kemudian manusia utama, padahal Tuhan yang memberi, tidak rendah hati. Lalu karena itu kemudian ditarik itu karunia itu, lalu dia kemudian mulai terbawa arus kepada dunia dan tidak lagi sepenuhnya melayani Tuhan. Mereka berkata kemudian saat hari datang Tuhan, tapi mereka tidak ikut. Bukankah kami Tuhan telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami Tuhan telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami telah menumpangkan tangan kepada orang sakit dan menyembuhkannya? Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Pergilah, nyalakan. Hati-hati saudaraku, sekarang ada waktunya kita kembali. Masa kemurahan masih ada. Masa kemurahan masih ada. Inilah kerinduan kami, inilah keinginan kami, dan kerinduan kami ini didorong oleh Tuhan. Dan saya katakan kepada saudaraku, Tuhanlah yang mendorong kami bikin KKR. Makanya kami berani membayar biaya kami. Kami berani membayar biaya kami untuk bikin KKR ini, supaya menyemangati orang Pentakosta pada umumnya kembali kepada kebenaran, kembali ke sukacita yang mula-mula. Kalau boleh menjadi gereja seperti gereja pada Rasul, supaya meluap-luap sukacita terus. Dan kalaupun kita mengalami kematian dalam dunia ini, tetapi namanya sudah pasti dalam kitab kehidupan. Karena sebab terlalu sulit masuk surga itu kalau kita baca Lukas 13 ayat 23-24. Sulit. Oleh itulah saudaraku, hari ini saya berharap bangkit kita di dalam sukacita, dan kita undang lagi hadirat Tuhan, kita undang lagi kuasa Tuhan, kita undang lagi penuh rohnya dalam kita, supaya kita sampai kepada Yerusalem baru. Semua berdiri, kita angkat pujian. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Semua yaitu bersungguh-sungguh memohonkan Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, memberikan kepada kita kepenuhan rohnya kembali. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Semua berteriak berdoa, semua bersungguh-sungguh berdoa, dan bahkan saudara minta Roh Kudus. Yang belum penuh Roh Kudus atau yang sudah pun, kembali mohonkan Roh Kudus untuk memenuhimu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
puji, muliakan, agungkan Engkau, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Dalam segala kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan melimpahi kami, sehingga oleh kasih-Mu Tuhan, firman-Mu, Engkau kembali perdengarkan, mengajar kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, sungguh-sungguh berharap kepadamu, bergantung kepadamu, karena Engkaulah pemelihara tubuh roh kami, Engkaulah pemilik hidup kami. Daripada-Mu kami ada, dan Engkau hendak membawa kami ke Yerusalem surgawi, hidup yang kekal yang Kau persiapkan di surga. Kesadalah Engkau bawa kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, semua kami yang ada di sini, ajar kami mau percaya sungguh-sungguh, kembali bangkit dalam sukacita besar, kembali hidup dalam percaya yang sepadu kepada Engkau, sehingga dengan demikian tidak sia-sia perbuatan-Mu kepada kami, tidak lagi kami membuang waktu kami dan kesempatan kami, tetapi supaya semua mereka yang hadir ini Tuhan betul-betul mempergunakan waktu yang ada, karena waktu inilah waktu yang sangat baik untuk dipergunakan, kesempatan yang sangat baik untuk dipergunakan di dalam menggapai kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal yang ada dalam tangan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Sungguh kami berharap Tuhan, sungguh kami rindu Tuhan, agar Engkau tanamkan bagi kami iman yang sempurna, kehidupan dari Tuhan, dan yaitu sebuah kehendak dari Tuhan, supaya Engkau bangkitkan kami bersukacita percaya, hidup bergantung kepada Tuhan dari sehari ke hari, seperti hamba-Mu Raja Daud yang berkata, tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami, dan bawalah kami di dalam jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu setiap hari, setiap saat, sehingga dengan demikian kami tidak tergelincir, terbawa arus oleh pengaruh dunia, oleh situasi jahat, tetapi kami menguduskan hidup kami, merelakan hidup kami terus terbuka untuk Tuhan, dipenuhi oleh Roh Allah, diperlengkapi oleh Roh Allah. I do hope we say, we are so, we say get the holy get me, when He is born get behold, Yesus Tuhan we say, when get the holy get maui, Bapa Sorga, dalam nama Yesus, tempatkan tangan-Mu kepada semua, penuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan Roh Kudus, berikan Roh Kudus kepada masing-masing, buat kami semua lagi menjadi pribadi-pribadi yang semakin teguh berdiri dalam berpegang kepada firman dan melakukan firman di dalam segala hidup kami, dengan mengingat kepada janji kehidupan, janji tanah air yang baru, surga yang mulia, di mana di sana kemuliaan kekal selama-lamanya kami hidup bersukacita bahagia. I need holding it now, I saw, we say mediocre, holding it me. Tuhan Yesus Kristus, malah tumpangkan tangan-Mu, urapi kami semua, penuhi kami semua dengan kepenuhan Roh-Mu, dan perlengkapi kami dengan kekuatan-Mu, perlengkapi kami dengan otoritas-Mu dalam melawan, menghancurkan musuh-musuh kami, roh-roh jahat di udara dan segala maksud gelap dunia ini, roh-roh perdukunan dan kebimbangan kepada Tuhan, supaya kami tahan, kami hancurkan. Biarlah jemaat ini dilepaskan dari segala kebodohan, dan Engkau jadikan Tuhan menjadi orang yang penuh hikmat Tuhan, penuh pengetahuan firman, hidup dalam kesejahteraan yang sempurna selama-lamanya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Ada kuasa dalam darahnya.